Kubu komandan bajak laut paling jahat, paling rakus, dan paling durjana, Yonko Janggut Hitam. Mereka memiliki Kurohige sebagai kapten utama. Anak buahnya memanggil Kurohige dengan sebutan Admiral Teach, admiralnya bajak laut di mata mereka. Lalu mereka memiliki 10 komandan Yonko. Gili benar. Namun dalam formasi yang nyata kita cuma tahu, ada 9 kapten Titan atau komandan Yonko Kurohige. Kira-kira siapa member yang ke-10 dalam jajaran komandan Yonko Kurohige tersebut? Saya curiga dia adalah Kuzan. Jangan bilang Stronger, karena dia cuma tunggangan Doki. 10 Titanic Captains, Junin no Kyokan Sencho. Mereka adalah sebutan untuk orang-orang terkuat di kelompok bajak laut Kurohige yang memimpin masing-masing kapal mereka dan mereka juga dikenal sebagai pemburu buah iblis. Teach memimpin langsung mereka dengan pangkat Laksamana dari armada kelompok bajak laut Kurohige. Siapa saja sih 10 Titanic Captain kelompok Kurohige? Apa kekuatan mereka? 1. Yesus Burgess. Yesus Burgess adalah kapten kapal pertama bajak laut Shirohige. Dia memiliki perawakan yang sangat besar dan dipenuhi otot. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan julukan champion atau juara gulat. Dalam pertarungan, Burgess secara mendasar menggunakan teknik bertarung bebas atau martial arts yang mengandalkan kemampuan fisik dan otot. Meskipun demikian, kekuatannya juga tidak bisa dianggap remeh. Dia dapat dengan mudah mengalahkan para petarung-petarung kuat dalam turnamen, perebutan merah-merah Nomi di Colosseum, Dressrosa. Salah satu jurus serangan yang digunakan oleh Burgess dalam bertarung adalah Hado Elbow. Dia menggunakan sikunya untuk menyerang musuh-musuhnya. Di lengan kanannya juga terpasang sebuah alat bantu yang kemungkinan berfungsi sebagai penambah daya rusak dari serangan. Burgess juga dapat menggunakan Busosoku no Haki dengan baik. Sayangnya, dia dikalahkan oleh Sabo di Dressrosa. 2. Shiryu Kapten Kapal Kedua. Shiryu merupakan mantan kepala sipir Impel Down, yang bergabung dengan Teach pasca insiden mengerikan di Impel Down. Dia merupakan seorang pendekar pedang yang kekuatannya dianggap setara dengan Magellan, mantan kepala sipir Impel Down. Karena hobinya yang gemar membunuh para tahanan, Shiryu pun dipenjara paksa oleh Magellan dan tidak diperbolehkan menggunakan pedangnya. Namun dia pun dibebaskan saat Impel Down berada dalam kekacauan karena ulah Luffy dan kawan-kawan. Pada saat itulah, dia bertemu dengan Teach dan memutuskan untuk bergabung. Saat ini telah dikonfirmasi bahwa Shiryu telah memakan buah setan Suke-Suke no Mi yang membuatnya dapat menjadi manusia transparan. Pada awalnya, kekuatan ini adalah milik Absalom, salah satu anak buah Moria. Kemungkinan besar, Absalom telah dibunuh dan kekuatannya dicuri oleh Shiryu dengan teknik tertentu, teknik serupa yang digunakan Teach untuk mencuri kekuatan Shirohige. Karena kekuatannya, Shiryu mendapatkan posisi sebagai kapten kapal kedua bajak laut Kurohige. 3. Van Augur Kapten Kapal Ketiga. Van Augur adalah penembak jitu di bajak laut Kurohige. Dia pun menduduki posisi sebagai kapten kapal ketiga setelah Shiryu. Sama seperti kapten lain, Van Augur memiliki perawakan yang tinggi dan juga memiliki kepribadian yang dingin. Dia juga dikenal dengan julukan supersonik, mungkin ini disebabkan oleh kemampuan menembaknya yang akurat dan mengerikan. Setiap saat, Van Augur selalu terlihat membawa senapan dengan laras panjang. Dia juga menggunakan sebuah kacamata khusus di mata kanannya. Salah satu bukti kemampuan menembaknya yang mengerikan adalah dia mampu menembak seekor burung dari jarak yang sangat jauh. Padahal, apabila orang normal berada di tempatnya, orang itu tidak akan bisa melihat burung tersebut. Tidak hanya itu, dia juga mampu menembak peluru musuh dengan pelurunya yang sangat cepat. Dalam pertarungan di Pulau Banaro, dia pun terlihat memiliki refleks yang sangat bagus, dan mampu menembak titik vital S dalam waktu yang sangat cepat. Di Arc Marineford, dia pun juga terlihat tenang ketika saling beradu senapan dengan Yasop, yang merupakan penembak jitu terhebat di bajak laut Akagami. Avalo Pizarro Kapten Kapal Keempat. Avalo Pizarro adalah mantan tahanan Impel Down level 6. Perawakannya cukup tinggi dan dia juga memiliki tanduk seperti Kaido. Dia juga mendapatkan julukan sebagai King Korup, yang kemungkinan besar disebabkan oleh hobinya yang suka korupsi. Hal ini mungkin juga berkaitan dengan kejahatannya di masa lalu sampai-sampai pemerintah dunia ingin merahasiakannya keberadaannya. Konon, apabila ada salah satu kriminal level 6 yang menyusup ke suatu negara,
maka negara itu bisa hancur. Sampai saat ini, kekuatan Avalokiteshvara masih belum diperlihatkan secara jelas. Namun, kedua tangannya sepertinya menyimpan senjata, yang bisa digunakan dalam pertarungan seperti halnya Cyborg. Ia mungkin saja juga merupakan pengguna buah setan. Mengingat Teach dan kawan-kawan tengah memburu pengguna buah setan, dengan kemampuan yang menarik. Terlepas dari itu semua, Avalo sepertinya sosok yang kuat, melihat jabatan dia sebagai kapten kapal keempat bajak laut Kurohige. 5. Laffite, kapten kapal kelima. Demon Sheriff, adalah julukannya. Laffite adalah seorang navigator dan mantan polisi. Dia ahli dalam mengendap-endap dan penyusupan. Bahkan dia berhasil menyusup ke Mary Geoss tanpa ketahuan oleh siapapun, dan ikut campur dengan rapat angkatan laut dan Shichibukai. Laffite memiliki kemampuan buah iblis yang membuatnya memiliki sayap, dan mampu menghipnotis orang. Laffite muncul bersama Sirius setelah Arc Dressrosa, bicara dengan Burgess yang terdampar di Baltigo. 6. Katarina Devon, kapten kapal ke-6. Katarina Devon adalah satu-satunya anggota wanita yang bergabung dalam bajak laut Kurohige, dia juga merupakan tahanan Impel Down level 6. Dan memiliki julukan, pemburu bulan sabit. Dia sendiri telah diperlihatkan memiliki kemampuan buah setan, tipe Zoan mistis yaitu Inu-Inu no Mi model Kyuubi no Kitsune. Kemampuan dari buah setan ini masih misteri. Namun yang jelas efek dari buah setan ini adalah dia mampu meniru wujud seseorang. Contoh kasusnya adalah dia mampu menyamar sebagai Absalom. Di samping itu, Devon juga membawa sebuah pedang yang dia letakkan di sisi kanan pinggangnya. 7. Sanjuan Wolf, kapten kapal ke-7. Kapal perang raksasa, adalah julukannya. Sanjuan Wolf adalah mantan tahanan Impel Down level 6 yang sangat berbahaya. Dia adalah raksasa terbesar yang pernah ada, memiliki kemampuan buah iblis paramesia yang mampu membuatnya memperbesar ukuran tubuhnya sendiri. 8. Vasco South, kapten kapal ke-8. Vasco South juga termasuk salah satu mantan tahanan Impel Down level 6, yang bergabung dengan Kurohige. Dia merupakan pria, yang memiliki perawakan tinggi agak bulat. Dia sendiri pun memiliki hobi mabuk-mabukan sehingga dijuluki, heavy drinker, atau peminum berat. Tidak hanya itu, sepertinya dia juga memiliki hobi membunuh. Kekuatannya saat ini pun masih menjadi misteri. Namun yang jelas sama seperti beberapa kapten lain, kekuatan Vasco South layak diperhitungkan. 9. Doki, kapten kapal ke-9. Doki adalah anggota bajak laut Kurohige yang sudah lama bergabung. Dia merupakan pria tinggi dengan wajah musam dan terlihat sakit-sakitan. Meskipun begitu, dia sepertinya memiliki kemampuan medis, karena dia dulu memegang posisi dokter kapal di bajak laut Kurohige. Doki juga mendapatkan julukan yang cukup unik yaitu, Death God, atau Dewa Kematian. Kekuatannya saat ini memang masih belum diperlihatkan terang-terangan, dia selalu membawa sebuah pedang sabit bermata dua, yang kemungkinan adalah senjata utama dia dalam pertarungan. Yang jelas, dia bukan karakter yang lemah, karena tidak mungkin Teach merekrutnya jika Doki tidak memiliki kemampuan spesial. 10. Kapten kapal ke-10. Kapten kapal ke-10 adalah kru utama Teach yang baru dan diberikan jabatan ke-10 oleh Sang Laksamana. Dia belum muncul sejauh ini. Namun kemungkinan besar dia ikut serangan ke Baltigo dan ekspedisi Teach untuk merebut sesuatu saat kekacauan Leveli dimulai. Lalu siapakah yang menjadi kapten ke-10? Moria, menurut siapa? Punya pendapat? Sampaikan di kolom komentar.